Nah, hitungannya juga nggak sedikit perusahaan atau pelaku bisnis yang kemudian lesu. Sebenarnya sih sama hancurnya, cuma kalau di Indonesia nggak terlalu diekspos. Konsekuensi besarnya adalah masyarakat kota harus menyediakan makanannya sendiri. Tidak lewat pasar, tapi langsung ke konsumennya. Ciptakan pasar dulu apa usahanya dulu nih Mas Ali? Kemudian dari situ mereka punya jaringan distribusinya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 malam, jadi langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kawan-kawan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Nah, ingat tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Ini sekilas aja sih, seperti yang kita rasakan saat ini, virus corona atau COVID-19 ini kan sangat berdampak di berbagai hal. Terutama dari keberlangsungan bisnis kayak gitu. Jadi apalagi dengan kebijakan pemerintah mengenai social distancing salah satunya. Dan ini menyasar ke semua tanpa terkecuali bisnis mikro maupun makro. Nah, hitungannya juga nggak sedikit perusahaan atau pelaku bisnis yang kemudian lesu. Bahkan ada beberapa yang bahkan memutuskan untuk gulung tikar kayak gitu. Terus kayak kita tuh dihadapkan sama dua pilihan, sekarat atau mati. Istilahnya hidup segan mati tak mau gitulah pokoknya. Terus tapi di beberapa sektor justru ada yang kena ini semacam panic buyer atau malah rame lah intinya. Jadi misalnya di bidang yang mau kita bahas nanti ya, di bidang agrikultur, terus animal husbandry, fishing, terus intinya yang terkait sama pangan lah, seperti itu. Nah, karena alasannya ya mendasar, because people need food. Ini kebutuhan dasar manusia kan, dan pasti akan tetap berjalan kayak gitu. Nah, mengenai serangan panic buyer ini, kondisi seperti ini kan sebenarnya bukan berarti baik-baik saja kalau kita tidak bisa menyikapi atau mensiasati dengan baik kayak gitu. Terus terkait dengan hal-hal semacam itu, kita mau membuka diskusi bersama nih dengan tema Seeing the Opportunity During Pandemic atau melihat peluang selama masa pandemi kayak gini. Di sini kita mengundang beberapa pembicara terkait pangan tentunya, mulai dari hulu sampai hilir lengkap. Mulai dari budidayanya, baik pertanian maupun perikanan ya nanti. Nanti di pertanian ada alumni Eptani ya ini. Ada Eptani juga, terus ada kawan Rizal dari distributor penyedia kebutuhan pertanian lah, kayak gitu. Terus dari perikanan ada kawan Saifian, yaitu budidaya tambak. Terus nanti juga ada sedikit mungkin disambungkan mengenai ikan semergut ya kawan Ali ya. Dan pelaku bisnis mikro ada kawan Jian juga, gitu. Oh ya, oke, mungkin pertama kita buka dengan masing-masing bisa bercerita tentang bidangnya. Nanti terkait apa ya, kendala, ini dulu aja, bidangnya masing-masing itu tentang apa, terus nanti progresnya atau selama ini kondisinya selama masa pandemi ini kayak gimana sih, kayak gitu. Ali bisa cerita dulu nih kawan Ali yang dulu tergabung sama Eptani berkaitan dengan pertanian mungkin, atau mungkin bisa share screen. Halo Mas Ali masih mute Mas Ali. Oh masih mute ya. Oh. Aku sharing aja selfie. Ya silakan. Ya dulu pernah usaha pertanian organik. Sebelumnya budidaya cacing gitu selfie. Terus ya dulu mungkin masih belum menemukan pasar yang pas.
Nah, belum karena menemukan pasar yang pas. Oke. betul, karena memang usaha itu kan juga perlu proses. Jadi memang kita bisa produksi, tapi kalau pasarnya tidak ada ya tidak bisa berjalan dengan maksimal kan. Gitu. Gitu aja sih. Sama kalau sekarang sih mau sharingnya sih ya kalau sekarang kan fokusnya kerjaan di humasnya PT Yakul ya. Mm-mm. Ya harapannya sih orang-orang pertanian ataupun yang sudah berbisnis di bidang usaha pertanian atau tadi kayak Mas Adi nih urban farming mungkin bisa juga ada bagian tersendiri yaitu humasnya karena sangat penting sih untuk posisinya tuh mengenalkan produk yang kita miliki kepada masyarakat lebih luas gitu. Oke. Oh iya, yang menarik tadi yang ini Mas Ali, apa? Karena nggak ada pasar ya dulu halangannya. Pasarnya belum Betul. ketemu. Kalau menurut Mas Ali harusnya menciptakan pasar dulu apa usahanya dulu ini Mas Ali? Tergantung dari komoditasnya. Kalau kemarin sih yang budidaya cacing itu ternyata cacing itu kan kita dapat pasarnya buat makan pakannya udang faname indukannya. Nah, indukan udang faname kan besar-besar tuh ya. Nah, dia perlu nutrisi yang bagus biar bisa juga menghasilkan telur yang banyak. Nah, tapi kemarin tuh ada penelitiannya itu cacingnya ini jadi dia enrich apa namanya makan vitamin dulu. Jadi kayak cacingnya ini jadikan kapsul. Oh, ya, Nah, ya. jadi kan kalau misalnya Mas Udang ini dikasih langsung vitamin kan sulit ya. Nah, waktu itu jadi cacingnya kan dia makannya ampas tahu tuh kan. Terus dikasih vitamin. Pokoknya vitaminnya yang memang sudah disiapkan sama balainya kan. Habis itu cacingnya diberikan kepada udangnya. Dan ternyata bagus sih dari skala produksi telurnya. Tapi itu bertahan 1 tahun. Gitu. Oh, itu tadi menjelaskan prosesnya bagaimana ya Mas Ali ya. Halo Mas Betul. Adi, bisa connect? Udah bisa connect? Sepertinya Mas Adi belum bisa ya ini. Oke. Nah, Oke, dari Mas Ali ada lagi yang di-sharingkan? ya terus posisinya untuk yang cacing itu nggak bisa bertahan lagi karena pasarnya di stop kan. Jadi penelitiannya hanya 1 tahun. Habis itu kita tidak bisa kirim cacing lagi. Sekali kirim itu 80 kilo. 80 kilo. Satu kilonya dibelinya sama balai itu 50.000 kan. Harganya mahal kan, bagus. Gitu. Oh. Terus kalau yang kedua sayur organik sih, sayur organik memang ya harus sabar sih dari untuk pemasarannya. Produksinya sudah berhasil, sudah, tapi ya harus sabar aja sih sebenarnya. Gitu aja. Kalau di perikanan sih mulai ini. Kalau untuk sektor bawah ya, sektor kecil-kecilan itu mulai tumbuh. Sedangkan yang sektor yang udah kayak perusahaan gede kayak gitu mulai tumbang. Maksudnya tumbang karena dia gara-gara pandemi ini kan ekspornya kan makin menurun. Kayak semakin susah buat barang keluar masuk itu juga. Terus munculnya kelangkaan dan munculnya apa lagi sama itu apa lupa.
itulah kelangkaan sama harga-harga itu sekarang semakin bagus kalau untuk perikanan di dalam negeri. Karena kalau di perikanan kan saingannya ya India, Vietnam, Thailand. Jadi kalau yang di India itu mulai pada hancur. Kalau di Indonesia sebenarnya sih sama hancurnya, cuma kalau di Indonesia nggak terlalu diekspos. Dan kalau di Indonesia kalau untuk budidaya itu semua ada data harian nggak, data labnya kayak gimana, hasil pengamatannya kayak gimana. Jadi untuk menanggulangi jenis penyakit dan virus di perikanan itu mudah diatasi. Jadi kita sudah tahu penyebabnya apa. Kemarin saya dapat cerita dari bagian kesehatan perusahaan saya itu bilang kalau di India, di Malaysia pun dia berbudidaya tapi tidak menggunakan data yang sama aja. Jauh-jauh ke Indonesia, tapi cuma bawa cerita, bukan bawa data. Jadi kita mau analisis itu ya susah, apa yang mau dilihat. Kayak gitu. Kalau saya sih kerjanya di tambak, diminta tolong buat ngurusin tambak, ngurusin utang sih, ya, sama ngurusin orang-orang itu. Tapi sebenarnya induk perusahaan saya ya perikanan lah, di utang Paname ya seperti yang Mas Ali cerita tadi ya betul itu emang. Kalau untuk asupan suplemen vitamin, kalsium, vitamin B semua itu harus dicampur pakan biar nanti masuk ke mulut. Nanti kalau kan karena ikan itu hidupnya di air, kalau ditebar gitu malah nggak masuk ke perutnya dia, kayak terbuang dia di air. Itu makanya dia diulet di pakan biar nanti masuk bereaksi di dalam tubuh. Ya, sama saya juga di udang ini juga banyak obat-obatan dan probiotik. Kalau untuk perikanan sih, ya itu seperti yang saya bilang. Saya pun juga sekarang lagi nyari-nyari alternatif budidaya yang bisa di rumah aja, tapi dia punya pasar yang stabil dan punya hasil yang cukup lah, minimal UMR lah. Lagi nyari-nyari itu. Ada sih sebenarnya. Saya coba cari-cari, ternyata ada, tapi dan itu namanya lobster kalau di Sidoarjo. Saya telusuri, saya belum join tapi saya niatnya cuma mau curi ilmu sih. Kalau orang-orang yang nggak tahu ilmu perikanan dia langsung join investasi gitu, pakai mitra. Dan ternyata yang untuk peminat perikanan skala kecil itu banyak, tapi dia nggak punya ilmu dan dia juga nggak punya pasar. Jadi dia udah terlanjur ikut mitra dan pasarnya ternyata juga nggak punya. Nah ini yang banyak terjadi, kasihan saya lihatnya. Terus saya juga lihat teman-teman saya yang sarjana perikanan itu ya emang mulai, ya beberapa orang punya usaha joinan bareng kayak budidaya ikan cupang di Batu, terus ada yang dia budidaya ikan gupi, terus ikan koi, ya pokoknya juga pertanian juga ada yang sarjana perikanan, tapi saya pengennya pakai ilmu saya lah, kuliah lama-lama itu. Dia lagi nyari-nyari apakah sebenarnya problemnya sama sih kayak pertanian nggak Mas Kali itu ya, emangnya pasar. Jadi kalau saya lihat kurangnya di pandemi saat ini itu pasarnya kita. Sebenarnya pasarnya menurut saya kayaknya ada. Potensinya ada ya, potensinya banyak. Ada betul. Dan yang mulai berbudidaya bertani, saya pun juga punya pikiran begini. Kalau nanti saya kan nggak mungkin ditambah terus ya. Saya pikirnya juga nggak mau kerja sama orang juga. Lepas bisnis sendiri tahu, ya? Iya kamu kan tahu aku orangnya gimana. Pengen bikin sendiri, terus nikah, dapat warisan beli tanah. Itu tujuannya dapat kan. Warisan, oke. Wah iya anak tunggal kok. Ya tujuannya ya itu, pengen mandiri sendiri, semua diurus sendiri. Sebenarnya apa ya? Kalau pengen sebenarnya kalau yang dari ilmunya sudah menguasai ya sebenarnya, tinggal lepas aja sih sebenarnya. Enggak juga. Sebenarnya enggak sih. Cuman kan gimana? Saya dulu bukan jurusan budidaya ya, tapi saya jurusan agrobisnis ya, sama kayak Mas Ali, Mas Adi itu kan. Kan kalau di pertanian ini juga ada
apa itu jurusannya sendiri, budidaya pertanian apa itu, atau ilmu tanah itu, khusus tanah. Saya pun juga gitu, terus akhirnya masuk sini dipelajari soal budidaya. Terus saya mulai paham pola cara berbudidaya itu ya kayaknya mirip-mirip itu sih, cuman caranya aja yang beda, sistemnya juga banyak. Ya menurut saya kalau untuk pandemi, karena temanya pandemi, ini masyarakat kecil ini mulai bertani dan mulai berbudidaya juga mulai berternak sendiri-sendiri. Tapi problemnya ya pasarnya dia belum ada yang stabil. Kalau bilang ada sih ada, cuma nggak stabil. Kayak yang saya contoh itu lobster air tawar itu, ya karena itu menurut saya itu kalau dari Instagramnya itu kayak menjanjikan gitu ya. Dia jual bibit, dia jual alat-alat, dan dia juga punya pasar. Katanya dia nggak usah mikirin produksi, kamu beli alat dari saya, kamu beli penur dari saya, nanti hasilnya saya yang jualin. Ternyata waktu saya komen, saya dapat DM banyak itu dari para mitra yang sakit hati. Terus, oh ternyata ceritanya begini-begini. Banyak yang yang nggak sesuai ekspektasi kan, katanya balik modal satu siklusnya 6 bulan, ternyata 2 tahun belum balik. Ya itu mulai saya berpikir lagi. Oh berarti emang peminatnya tuh banyak. Udah mulai itu udah banyak, tapi banyak ketipu. Tuh. Sebenarnya kalau pengen biar bisnis itu tetap jalan, yang perlu dipertimbangkan kalau yang keputusan diambil oleh namanya Tama Lobster budidaya air tawar ya. Yang saya lihat keputusannya dia bukan bagaimana dia mencari pasar itu, dia kehilangan pasar malah. Terus juga dia kehilangan konsumen. Dia cuma nyari pelanggan baru, pelanggan yang kita di blok semua. Kan kasihan. Itu harusnya dia buat ekosistem. Kalau sistemnya dia mirip sama perusahaan saya, tapi perusahaan saya itu sudah gede, ke Asia Tenggara lah. Namanya kan Charon Pokpan. Charon Pokpan ini punya bagian perikanan namanya CP Prima. Nah itu saya CP Prima. CP Prima juga paling besar di Indonesia. Saingannya kan sekarang ya Samsung itu, Cil Jedang sama Surya Tani Pemuda dari Java. Tapi tetap yang nomor 1 DP, karena udah lama dia punya kartel sendiri di Sumatera. Di Sumatera itu satu provinsi itu tambak semua, dan sekarang hancur. Di Pasena namanya, terus hancur. Ya karena konflik sama masyarakat Plasma. Ya kan, Di Pasena ya? Internal. Ya, di Pasena dulu dipegang CP Prima, terus sekarang dilepas. Oh. Terus kenapa saya bilang bagus? Karena di perusahaan saya itu bisa ini model bisnisnya CP Prima ini bisa ditiru dengan model-model bisnis lain gitu. Misalnya CP Prima ini sebenarnya pokok intinya dia itu jual pakan kan. Nah, yang kedua dia pengen biar bagaimana bisnis ini berkelanjutan. Yang kedua dia jual obat-obatan. Kalau kamu punya teman Ciu, tahu Ciu kan? Robert Ciu itu teman Musel. Dia kan punya lele ya. Awalnya kan dia jual lele. Kalau saya melihat bisnisnya mirip lah. Jadi dia jual lele, jual obat. Kedua dia punya dua gudang khusus budidaya sama gudang bikin obat. Seluruh ikan itu udang dia jual, lele apa ikan aja gitu. Terus habis itu dia punya pendampingan. Nah, pendampingan itu kayak teknisinya atau dia bagian keliling-keliling buat konsultasi masalah budidaya itu. Terus yang ketiga dia punya laboratorium. Oh, laboratorium sendiri khusus. Ya berarti? Iya, kayak PCR itu kan ada kayak PCR real time itu buat melihat ini sebenarnya benurnya ini atau induknya ini sudah punya bawaan penyakit apa gitu. Kalau induk pun sudah ngeluarin benur, dia harus bebas dari virus dan resisten ini kayak penyakit cacat gitu harus bebas dari itu. Istilahnya supply chain-nya bagus lah ya. Nah ya itu, terus dia juga punya animal health itu ya bagian untuk mengatasi soal masalah penyakit. Udah nggak dianalisis ini sakitnya apa, terus sebabnya apa, terus kita nyari terobosan apa gitu. Banyak sih ya.
Nah ya itu, kalau saya kan bagian ini pendampingan lah. Dia butuh, dia udah pakai pakan saya nih. Dia pengen hasilnya lebih bagus, dia bayar teknisi buat itu. Dan teknisi nanti biar budidayanya semakin bagus. Kalau saya ini di Pasuruan ini termasuk ada 2 teknisi yang dari JP. Kita saingan biar ditaruh situ biar masyarakat situ itu tertarik menggunakan pakan JP. Caranya menunjukkan hasil yang bagus. Gitu. Dengan model seperti ini menurut saya ya perlu ada kelompok. Kalau untuk pertanian kan ada podakan, apa kelompok. Nah, itu sebenarnya harusnya dibentuk seperti itu. Itu kan fungsinya buat mengurusi soal kestabilan produksi lah ya. Kalau di perikanan kan kayak sama petani kan ada namanya panen massal yang bikin harga jatuh kan. Panen massal, harga cabai turun gitu. Ya wajar itu. Makanya diperlukan kelompok itu biar adanya penjadwalan buat biar harganya itu tetap stabil. Kalau untuk harga udang sekarang lebih tinggi harganya karena ada problem di India, di Thailand itu dia nggak bisa panen ukuran besar, nggak bisa dia. Kalau ini masih berkaitan sama pandemi atau emang masalah lain? Pandemi, ini masalah pandemi. Pandemi ini, berarti malah suatu potensi di situ. Betul, iya. Kalau untuk di udang sendiri pasarnya stabil ya, maksudnya kamu udangmu kecil, udangmu besar laku dan harganya masih tinggi karena apa? Karena budayanya susah dan kerugiannya juga banyak. Bisa satu kolam itu bisa 100 juta, 200 juta, 500 juta satu kolam, rugi gitu. Kayak gitu, makanya perlu data lab tiap mingguan, baca air, banyak dibaca. Terus apalagi, ya itu karena pandemi, karena apalagi nggak bisa ekspor kan. Dulu awal corona saya waktu masih di Cirebon itu udangnya bagus ya. Bagus itu harganya itu harusnya sekilonya 100.000. Tapi gara-gara corona turun jadi sekilonya 70.000. Lumayan jauh. Ukuran segitu. Turunnya jauh. Nah itu waktu udangku bagus harganya anjlok. Kalau sekarang gimana? Naik 2 kali lipat. Enggak lebih. Nembus yang kemarin dong. Iya, tapi beda lokasi. Tak tinggal yang Cirebon. Karena lingkungannya udah nggak mendukung. Ada virus. Virus yang dia perlu peremajaan kawasan. Jadi kawasan itu harus di stop untuk eksploitasi sumber daya airnya. Lingkungannya harus disegerin biar virus itu nanti mati-mati sendiri. Kalau dipaksa budidaya terus, dia nggak bakal hilang. Dia tetap di situ. Macam apa ya? Semacam ya di genosida aja biar dia itu virus nggak nyebar. Nah di Cirebon itu kena, ini saya dengar di Probolinggo kena virus itu, virus Cina itu, dari Cina, aneh-aneh orang Cina. Percobaan dia, APND, virus udang itu, banyak virusnya. Jadi Cina itu dia penelitian soal virus, tapi lingkungannya itu nggak dijaga, maksudnya nggak dijaga. Dia meneliti soal udang. Di sampingnya ada ikan, ada gurami. Harusnya kalau meneliti itu harus di ruang tertutup kan, satu spesies. Gara-gara dia tercampur, jadi satu virus itu. Jadi dia lebih kuat. Kasihan tuh tambah kecil rugi. Gulung pada banyak jual lahan itu, udah beli tanah belum, tanah aja 6M itu saya sama beli, sama ngeruk, sama beli listriknya, sama beli kincirnya, bangun-bangun apa irigasi lah. Itu belum balik pada gugur itu yang nggak punya ilmu, bahaya itu. Nah, itu berarti paling stabil ya di tempat yang sekarang? Kalau sekarang sih, kalau bilang stabil sih enggak. Kalau di sini sih masih tradisional. Kalau tempat saya itu udah gede, tambah gede itu. Kalau ini masih tradisional, jadi saya nggak terlalu ngejar dapat berapa, yang penting ada pertumbuhan. Dan yang saya kaget ya itu penyakitnya di Probolinggo pun untuk udang tambah besar nggak berani tebar. Tambah besar itu artinya yang dia luasannya 4.000. Kalau luasan itu 1.000-an kolamnya. 4.000 meter persegi itu banyak yang nggak mau tebar. Karena apa? Ya nunggu virus itu hilang. Tapi cara menghilangkan virus itu ya peremajaan kawasan. Jadi kawasan itu biar airnya itu lebih segar lagi. Kan kita ngambil sumber daya air kan dari bor, dari air laut juga. Dan limbah-limbahnya ini belum teroksidasi dengan maksimal. Kan ada namanya oksidasi. Biar
racun-racun kena panas itu dia naik, terilis ke udara kayak gitu. Harus di stop kayak gitu. Ya karena apa? Karena biaya produksi jalan terus, makanya yang petambak yang bandel itu ya dia tetap rugi terus itu nggak mau belajar, susah. Wah. Ya gitu saya. Tapi kalau untuk pandemi, penting ada perputaran gitu ya? iya betul. Betul. Kalau untuk perikanan masalah pandemi ini apa ya, antusias masyarakat tinggi sih, lebih tinggi. Jadi kan karena kita nggak bisa leluasa keluar rumah gitu kan, jadi kita berpikir bagaimana caranya dapat uang dari duduk di rumah kan. Saya mikirnya simpel sih gitu. Aku yo nggak mau sih kerja terus menerus. Pengennya di rumah dapat uang ya, apa caranya? Selfie aja bisa loh. Kayak gitu loh maksudnya. Ya, tapi aku harus pakai ilmuku loh, tapi dengan cara aku pakai ilmuku. Pengennya sih gitu. Dan ternyata di luar yo antusiasnya banyak, cuman kasihannya dia kerjanya sendiri-sendiri. Jadi aku bikin karena di sana dengar bagus, jadi bikin sendiri. Tiru-tiru, iya. Masih, iya. Padahal cara prosesnya itu juga beda-beda kan. Cara kasih pakannya itu ada tekniknya semua, cara pembersihan air, terus cara pemilahan apa sizing itu juga beda-beda, ada tekniknya juga. Mereka kan nggak tahu, asal taruh mati angkat gitu. Sama aja bunuh diri. Ya itu sih, kalau menurut saya udah mulai bagus. Terus kalau untuk bidang perikanan kan sekarang yang lagi bagus kan soal frozen food itu kan. Apalagi kan iya. Mulai banyak ya sekarang ya. Mulai banyak. Jadi kita itu banyak yang mulai dari awal itu, maksudnya dari awal itu soal budidaya, maksudnya proses produksi awal bahan mentah, tapi juga ada proses pengolahan bahan, nggak diversifikasinya itu belum terlalu banyak yang buat nampung hasil panennya itu belum terlalu banyak, jadi masih bingung. Jadi harganya kenanya cuma di pasar, kualitas bagus tapi masuk pasar ya harganya turun. Tapi kalau bisa masuk kayak restoran atau pabrik-pabrik gede buat jadi kayak kerjanya, saya kan sekarang kerja di itu kan, di supplier udang ikan apa gitu kemarin. Oh iya, lebih dia di Megamarin. Iya, yang ngambil udangku itu ternyata dia jualnya di Megamarin, dikirimnya ke Megamarin itu. Di perusahaannya saya kemarin saya tanya, so di Megamarin nampung ikan apa aja, udang terus apa gitu lupa. Tak kira ada lobster, soalnya banyak ini lobster yang budidaya. Tapi karena peminatnya itu kayaknya kelas menengah ke atas, jadi dia susah. Orang lelenya si Robertio itu kan dia lelenya kualitasnya bagus ya. Dia menghasilkan lele nggak bau sama sekali. Jadi dagingnya baunya kayak ikan salmon, nggak ada bau amis, itu nggak ada. Itu bagus itu kalau untuk kualitas. Nah, dan dia jual lelenya itu ke epicinato, maksudnya orang-orang ekonominya apa menengah ke atas. Jadi kenapa dia bisa stabil? Tapi sekarang kan Robertio dia merambah ke udang. Melebar ke udang dia. Kan dia tahu dia juga. Ya tahu. Ya rencana sih sebenarnya dulu waktu keluar dari Cirebon aku pengen ikut kerja ke Cio, tapi lowongannya cuma TS, salesnya obat-obatan. Aku pengennya itu budidayanya. Maksudnya ya enak lah, makani tidur, dapat uang. Udah nggak usah ikut-ikutan, bikin bisnis sendiri lah. Kan tadi udah bisa. Nah iya itu, bikin bisnis kan perlu banyak relasi kan. Kalau kamu fokus sama produksi itu kan nggak bisa jual, bingung kan. Hanya itu aku mau coba ngobrol sama si Cio, nanyain soal budidaya udang, kan aku lebih ahli lah. Barangkali bisa kerjasama lah, sewa lahan apa. Ya semacam itu. Jadi kalau tinggal frozen food ini kebanyakan, tapi dia cuma reseller. Tapi reseller pun juga membantu sih. Jadi dia cuma menjualkan punyanya orang. Tapi itu selama masa pandemi, kayaknya perannya reseller ini lebih bermanfaat lah, membantu pasar itu memperluas pasar. Tapi ya
konsumennya ya orang-orang biasa kan, dia beli karena butuh aja, bukan dia beli untuk kelanjutan bisnis kan bukan. Tapi kalau untuk yang lebih besar ya perlunya bikin ekosistem yang kita nyari nih yang pasarnya tuh dia bisa sustain terus per tahunnya, dia minta berapa ton gitu dikirim macam itu. Kalau ya gitu kan ya perlu kemitraan ya, kelompok-kelompok gitu kan, fungsinya dia biar pasarnya itu memperluas, biar mendapatkan pasar yang lebih stabil kan. Karena ada kebutuhan produksi per tahunnya harus mencapai segini-segini. Dan itu kalau untuk skala kecil kan nggak kuat kalau sendirian. Makanya dia perlu kelompok kayak gitu. Kalau itu sih menurut gue kalau dari bidang perikanan itu aja cukup. Oke. Selanjutnya dari bidang pertanian, ini Mas Adi udah bisa connect Mas Adi? Coba cek dulu. Keren, Safian. Ya, Wih, keren Sevian, keren. udah siap jadi bisnis sendiri itu. Ngeri-ngeri. Dari proses awal sampai ininya, sampai market pasarnya kan dia udah tahu. Kendalanya di apa, potensinya di apa. Ya saya. Oke. Oke, lanjut ke Mas Adi. Di pertanian gimana Mas Adi? Tadi sempat terputus koneksinya. Oke. Mas, ini Mas Mulai koneksinya ini lagi. Beli paketan dulu lah, Hadi. Enggak, dia lagi di saya gunung. pakai HP ini, Mas. Nggak bisa. Oh, Mas Abu bisa minta tolong share screen. Halo, Mas nggak sih Abu? koneksi gini? Halo? Aman. Oke, mantap. Oke. Sorry, ini dadakan aku tadi ke kebun. Oke, lanjut ya yang tadi ya. Sorry ya. Ya, silakan kawan Adi. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Lanjut. Malam. Ya. Yang di Macet. sebenarnya saya rasa perikanan yang dijelaskan highlight beberapa. Nah, di posisinya kalau bisnis kan kita ngomongin bisnis kan supply demand ya. Harga juga ditentukan sama supply demand. Kalau di pertanian memang yang paling banyak sih di sekarang karena restoran tutup, catering nggak jalan, terus acara-acara nikah yang dibatasi, terus penerapan protokol kesehatan sehingga catering besar itu nggak jalan. Paling banyak memang gitu. Dan pasar kan juga orang juga belum banyak yang mau ke pasar. Terus tapi di sisi supply-nya itu sama seperti petani. Dari dulu petani ini memang karena profesi ya. Ada untung rugi mereka tetap tanam karena memang profesinya. Adi. Halo Mas Adi. Ditinggal tidur. Ya. Ya. Connect. Masih tergabung. Kita cek dulu masih gabung. Mas Adi keputus lagi Mas Adi.
Oke. Ya, Lost connection lagi ya Mas Adi ya? Mas Alif udah siap, Mas Alif itu. Oke, ini kita keep dulu. Mas Abu minta tolong share screen-nya di nonaktifkan dulu. Oke. Ya, ini masih berkaitan dengan pertanian ya. Nanti bisa kita sambung lagi untuk Mas Adinya. Mas Alif, halo? Kawan Alif? Ya, halo. Ya, halo. Halo. Nah, ini kita sambung dulu nih, masih berhubungan sama pertanian. Mas Alif mungkin bisa menjelaskan sedikit sharing tentang pertanian, Mas Alif. Atau mungkin punya share screen-nya. Oke. Jadi ini forum yang sangat bagus menurut saya pribadi karena dengan forum ini kita bisa berjumpa lagi seperti Sevian, Selvia, Distra dan lain-lain. yuk Mas. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah Sehat. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mungkin Tambah dibantu syukur. share Siapa yang screen, tambah syukur Mas Abu? tadi? Distra gemuk. Oh, Distra. Sevian lah, mangan mulu. Selamat datang Pak Heru. Mas Ali diem-diem baik. Mas Abu bisa ini di share Share screen. screen. Slide sederhana. Itu sel ada Pak Heru sel. Oh iya, halo Pak Heru. Baru bergabung ya tadi? Heru Santoso. Terima kasih kesempatannya. Di sini kita diskusi saja ya. Jadi mungkin ada penjelasan saya yang kurang tepat nanti bisa diluruskan oleh pakar-pakar pertanian lain seperti Ali, Agung, Adi dan lain-lain. Nah, jadi kenapa saya mengambil judul urban farming di tengah pandemi? Yang pertama, karena saya sekarang mengabdi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang notabene dia berada tepat di ibu kota gitu ya. Jadi satu-satunya universitas yang mempunyai fakultas pertanian yang ada di Jakarta sejauh yang saya tahu. Nah, makanya ciri khas dari kampus kami itu yaitu adalah urban farming dan kewirausahaan gitu. Nah, sebelumnya ketika kita berbicara pertanian, maka pertanian itu sebenarnya sangat luas atau yang kita sering katakan sebagai agrokompleks gitu. Jadi perikanan dalam arti pertanian dalam arti budidaya tanaman, ada pertanian dalam bidang perikanan, peternakan, dan kehutanan. Jadi semua sektor itu merupakan sebuah sektor dalam pertanian, gitu. Artinya dalam bidang agrokompleks. Nah, kalau dalam pertanian terkait tumbuhan, itu dibedakan menjadi dua sektor yang sangat spesifik. Yang pertama, agroekoteknologi, dan yang kedua adalah agribisnis. Nah, dalam agroekoteknologi itu, di dalamnya ada pelajaran, ada pelajaran atau ada ilmu terkait budidaya, ada ilmu tanahnya, ada ilmu hama dan penyakit, dan juga ilmu-ilmu yang bersangkutan terhadap produksi atau di on farm-nya. Sedangkan di agribisnis itu terdapat 3 sektor. Yang pertama sektor hulu, dia yang mengurusi input, alsintan dan sebagainya yang mendukung dari sektor yang kedua yaitu sektor on farm. On farm itu terkait budidaya. Misalnya budidaya cabai, budidaya kelapa sawit dan sebagainya. Dan yang ketiga ada sektor hilir. Nah, sektor hilir ini yang biasa kita kenal itu sederhananya itu seperti processing-nya gitulah. Jadi dia merubah produk setengah jadi menjadi produk jadi untuk dipasarkan ke konsumen akhir seperti itu. Itu gambaran sedikit gambaran terkait pertanian. Nah, di slide pertama ini
saya menemukan artikel ini di platform seperti yang apa ini ya, Visual Kapitalis gitu. Jadi saya sering baca platform tersebut karena di sana menyajikan artikel dengan kemasan yang berbeda. Mereka menyajikan artikel dengan tampilan-tampilan dengan grafik-grafik yang sangat komunikatif gitu. Nah, di artikel tersebut menjelaskan terkait kelangkaan pangan atau food insecurity itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konflik dan insecurity. Yang kedua, economic shock. Yang ketiga, health shock. Nah, health shock ini berhubungan dengan pandemi itu. Nah, yang keempat itu adalah cuaca yang ekstrim. Yang kelima itu adalah hama atau pest, itu serangga dan sebagainya yang bisa mengancam dari produk pertanian. Dan yang ketiga itu perpindahan atau transfer. Jadi ada pola kecenderungan, ada banyak regenerasi petani itu tidak jalan. Artinya banyak pemuda yang orang tuanya bekerja sebagai petani, dia memilih untuk tidak berkecimpung lagi di sektor pertanian gitu. Itu ancaman dari kelangkaan pangan di dunia. Nah, untuk pandemi COVID ini kan adalah sebuah health shock ya. Jadi artinya guncangan dalam bidang kesehatan, dalam dunia kesehatan. Dan apa pengaruhnya terhadap pangan? Yang pertama itu karena adanya pandemi itu jadi banyak funding yang dipotong gitu. Funding untuk pertanian, pendanaan untuk pertanian seperti subsidi itu dialihkan gitu, dialihkan ke sektor lain. Tentunya di sektor kesehatan kayak gitu. Dan yang kedua itu adanya wabah tersebut menyerang pekerja yang ada di dunia pertanian, sehingga otomatis harga tenaga kerja itu akan menjadi meningkat. Nah, implikasinya apa? Akan terjadi inefisiensi usaha tani. Artinya yang semula padi itu harganya sekilo, misalkan katakanlah sekilo 10.000, harga pokok produksinya jadi meningkat karena adanya kekurangan tenaga kerja tersebut yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 itu. Sehingga biaya HPP-nya akan meningkat, sehingga usaha taninya menjadi sedikit tidak efisien. Implikasinya harga produk pertaniannya akan naik. Karena dia tidak efisien, otomatis harga produk pertanian akan naik. Itu dari sisi internal petaninya. Tetapi di sisi eksternalnya, itu dihantam juga dengan daya beli konsumen yang turun. Karena apa? Karena banyak PHK, banyak orang yang dirumahkan dan sebagainya akibat pandemi COVID-19 tersebut. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kelaparan bagi sebagian orang yang mungkin terdampak pada akibat dari hantaman dari sektor dalam sisi petani dan sektor luar dari kondisi daya beli konsumen yang sedang turun. Selanjutnya, Mas. Nah, kita masuk ke laju urbanisasi gitu. Jadi saya menemukan beberapa artikel gitu. Yang pertama adalah Bank Dunia menyebutkan bahwa 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Ini hanya prediksi gitu. Tapi mungkin saja terjadi. Yang kedua adalah penyebaran populasi di wilayah perkotaan. Nah, Indonesia ini pada tahun 2019 sudah berada pada level pertengahan gitu. Artinya 54,7% penduduk di Indonesia sekarang sedang berada atau sedang hidup di perkotaan gitu. Jadi kota masih dianggap sebagai tempat yang menjanjikan untuk memperbaiki kualitas kehidupan bagi masyarakat desa kayak gitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi besarnya adalah masyarakat kota harus menyediakan makanannya sendiri. Itu konsekuensi logisnya gitu, seperti itu. Next Mas. Nah,
urban farming itu apa? Urban farming itu secara sederhana yaitu pertanian yang terintegrasi ke dalam ekonomi dan ekosistem perkotaan. Jadi ada 2 key poinnya, yaitu integrasi dan ekonomi, ekosistem dan perkotaan. Jadi ada integrasi ekonomi dan ekosistem di dalam sebuah perkotaan. Nah, manfaatnya dari urban farming yang pertama menghasilkan produksi. Nah, produksi ini kalau kita berbicara pertanian bisa dari daun. Kalau daun itu contohnya sawi, terus apa ya? Lada, itu daun. Kalau buah bisa buah apel, buah jeruk. Karena sekarang banyak buah yang bisa ditanam dalam pot gitu. Jadi melalui rekayasa teknologi, biasanya di anak agroteknologi itu, jadi yang biasanya apel itu 4 tahun bisa direkayasa menjadi 2 tahun sudah berbuah. Tidak perlu tinggi, pendek pun bisa berbuah juga. Ada batang, ada akar, dan sebagainya. Kalau akar ini seperti kunyit, laos, dan sebagainya. Yang kedua, menyerap karbon untuk mengurangi pencemaran. Dengan adanya urban farming ini mungkin sedikit membantu menyerap karbon dari polusi-polusi yang ada di perkotaan. Yang ketiga, melindungi tanah dan air. Yang keempat, mengkonservasi flora dan fauna. Nah, jadi adanya urban farming ini, maka di perkotaan itu yang cenderung dalam tanda kutip itu gersang, dengan adanya urban farming itu maka akan menjadikan sebuah konservasi bagi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Karena kalau ada tumbuhan, otomatis binatang itu akan datang. Baik itu yang bersifat negatif dan bersifat positif. Jadi ada yang bersifat hama, dia memakan tanaman yang kita budidayakan. Ada juga sebagai musuh alaminya atau predatornya. Dia juga yang memprotek atau yang memakan dari serangga-serangga pengganggu tanaman tadi. Yang kelima, memperindah lingkungan kota dan lingkungan bangunan. Jadi dengan adanya urban farming ini tentunya dapat memperindah lingkungan di perkotaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan makhluk hidup di dalamnya. Dari semua manfaat itu, manfaat yang secara garis besar adalah timbulnya sebuah lanskap yang produktif. Artinya kita membuat sebuah pemandangan, atau sebuah lingkungan yang produktif. Jadi tidak hanya lahan itu tidak hanya menganggur gitu di dalam pekarangan atau di dalam perkotaan yang lahannya sempit, itu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu lanskap yang produktif. Next, Mas. Nah, bagaimana peluang urban farming di tengah pandemi COVID-19? Nah, sebenarnya untuk urban farming ini banyak sekali metodenya. Yang pertama itu bisa menggunakan hidroponik. Nah, hidroponik itu menanam tanpa tanah gitu. Jadi soilless kalau bahasa pertaniannya seperti itu. Jadi mereka hanya menggunakan air aja. Menggunakan air yang dicampur dengan nutrisi namanya AB mix gitu. Dengan kadar-kadar yang telah ditentukan. Jadi mereka ada bermacam-macam caranya, ada bermacam tekniknya. Ada yang full listrik, ada yang tidak pakai listrik, dan ada yang semi pakai listrik, dan semuanya itu ada perbedaan dalam hasilnya. Yang kedua bisa menggunakan vertikultur. Vertikultur itu menanam tidak ke samping dulu, ke atas. Jadi lahan yang sempit dia bisa maksimalkan banyak produksinya gitu. Jadi menanamnya ke atas bukan ke samping. Kalau di pedesaan kita sering melihat tanaman lahannya itu kan luas. Hanya luas itu. Kalau di perkotaan itu yang cocok adalah salah satunya vertikultur itu. Dan yang ketiga bisa ini microgreens. Nah, mungkin teman-teman sering juga ya mendengar microgreens. Microgreens itu kayak kecambah gitu. Kayak membuat cambah gitu. Jadi tanaman yang benihnya udah 2 minggu, udah 3 minggu itu udah langsung dipanen, langsung kita makan. Jadi rasanya kayak kecambah tetapi memiliki nutrisi yang lebih bagus daripada menunggu dia matang kayak gitu. Nanti bisa di searching microgreen seperti apa. Kecil-kecil jadi. Iya. Okay. Jadi tidak perlu lama-lama untuk panennya kayak gitu.
biasanya itu di di luar negeri itu digunakan untuk ini campuran dari burger dan sebagainya, sayur dari burger itu. Nah, untuk usaha kecil, untuk urban farming pada skala kecil itu manfaatnya kurang lebih dua. Yang pertama, cadangan pangan keluarga. Nah, kan di COVID ini mungkin mungkin susah keluar rumah dan mungkin takut keluar rumah, itu bisa menjadi cadangan pangan keluarga minimal sebagai pelengkap menu utama. Yang kedua sebagai nutrisi keluarga. Nah, kenapa sebagai nutrisi keluarga? Karena kita yang menanam gitu. Jadi kita tahu nutrisi apa yang kita berikan, apakah itu organik, apakah itu semi organik dan sebagainya. Tetapi kebanyakan biasanya kalau di urban farming itu, kalau untuk skala kecil itu menggunakan teknik penanaman secara organik, artinya tanpa senyawa kimia sintetis seperti pupuk kimia dan pestisida dan sebagainya. Nah, untuk skala besar itu sudah mulai menjadi alternatif pendapatan atau bahkan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakatnya. Jadi dalam skala besar potensi urban farming bisa menjadi alternatif atau sumber pendapatan utama bagi pembudidayanya. Yang kedua, manfaatnya adalah penyerapan tenaga kerja di perkotaan. Nah, tetapi ini sangat kecil potensinya. Karena apa? Karena urban farming ini ciri khasnya adalah dia tidak banyak menggunakan tenaga kerja gitu. Jadi lahan sebesar misalkan katakanlah 100 atau 50 meter persegi lah, itu cuma bisa kalau di peternakan tuh anak kandang ya. Kalau di pertanian tuh dibudidayakan dengan satu orang saja itu sudah cukup, satu atau dua orang saja, karena itu full dengan teknologi ya gitu. Terutama kalau kita menggunakan teknologi hidroponik. Nah, dan ini terakhir saya mengutip dari dosen saya dulu waktu saya kuliah di UGM. Dosen saya itu bilang kalau perang terakhir nanti itu adalah perang perebutan antara negara untuk menguasai pangan gitu. Jadi pangan adalah komoditas terakhir yang akan diperangkan oleh berbagai negara gitu. Alasannya menurut saya sangat logis. Yang pertama, karena populasi manusia itu, kata dosen saya itu kecenderungannya itu positif gitu. Jadi terus naik gitu populasi manusia di dunia ini. Jadi ketika kita membaca semua artikel survei dari BPS, proyeksi dari BPS itu memang populasi manusia di dunia ini akan terus meningkat. Nah, yang kedua, faktor produksi dari pertanian atau pangan itu semakin menurun gitu. Jadi semacam berkembalikan itu. Kecuali modal ya, kan faktor produksi dalam pertanian itu ada modal, ada tenaga kerja, ada input pertanian, dan ada lahan gitu. Nah, modal aja yang menurut saya tidak berkurang karena banyak platform-platform yang mendanai untuk usaha. Tetapi untuk lahan, kita lihat saja banyak lahan produktif pertanian digunakan atau dialihfungsikan menjadi perumahan dan sebagainya. Terus input produksi yang digunakan sekarang rata-rata untuk skala komersil itu adalah dengan menggunakan kimia gitu, kimia sintetis, artinya dia menggunakan pestisida, menggunakan pupuk kimia. Nah, lama-kelamaan itu akan terjadi kerusakan lingkungan dan resistensi hama gitu. Jadi hama yang biasanya 1 liter kita bisa semprot untuk 1 hektar gitu, itu tidak cukup lagi 1 liter gitu. Bisa jadi 2 liter, 3 liter, karena hama itu sudah resisten, sudah terbiasa gitu. Dan yang ketiga, tenaga kerja gitu. Nah, tenaga kerja di era modern ini, banyak masyarakat atau pemuda yang ada di desa memilih bekerja di sektor non-pertanian. Sehingga 2 alasan tersebut yang men-trigger dosen saya menyimpulkan bahwa perang terakhir di dunia ini adalah terkait tentang pangan. Demikian dari saya, Bu Selvi.
Mohon maaf atas banyak kekeliruannya. Mungkin akan ditambahkan oleh Bos Ali sama Bos Agung atau Bos Adi lah. Assalamualaikum. Oke. Ya, waalaikumsalam. Keren ya tadi, mulai dari ancaman yang non-pandemik sampai benar-benar pandemik ini gimana solusinya juga, terus sampai nanti ke depannya kira-kira pangan itu gimana sih, ketahanan pangan. Tadi ada quote-nya dari dosennya ya kalau nggak salah, bahwa pangan itu jadi apa namanya, perang terakhir manusia gitu. Ya benar sih, kalau misalnya manusia masyarakat bekerja di sektor non pertanian, sementara manusia tetap pada dasarnya butuh makan, terus siapa yang memproduksi kayak gitu, siapa yang menciptakan lahan. Keren. Oke, dari yang lain ini masih terkait sama pertanian. Mas Agung atau Mas Agung, halo Mas Agung. Halo. Oke, Mas Agung. Ya Mas Halo, Agung, ini Assalamualaikum. masih, waalaikumsalam. Ini masih membahas tentang di sektor pertanian ya Mas Agung Gimana, ya? Mbak Selvi? Oh iya, Mbak. Selvi, apa? Ini aku gelap ini gimana? Nggak usah video, boleh nggak? Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya, listriknya ini soalnya. Manten baru emang gelap-gelapan terus. Aku nggak lihat, aku pakai Nggak masker. apa-apa. Aku seneng ya, maksudnya dari tadi teman-teman udah sharing banyak mengenai pertanian ya. Dan di sini aku udah pada tahu kan ya, maksudnya di sini aku udah lama banget nggak bergelut di bidang pertanian gitu ya. Mungkin ada sedikit-sedikit aja. Dan itu pun sedikit sekali sih. Suaraku jelas nggak, Sel? Iya, jelas. Mas. Iya. Ya mungkin lebih banyaknya ke keuangan sama ekonomi mungkin. Kalau di pekerjaan kesehariannya gitu. Banker. Iya, Ya banker. mungkin nanti bisa disambungin Mas Agung. Boleh. Mungkin aku sedikit aja sharing aja ya. Oke. Di bidang keuangan itu terkait dengan kondisi pandemi sekarang. Tentunya selain berdampak ke kesehatan ya, atau yang dibilang Mas Alif tadi apa, healthy shock. Ini kan juga berpengaruh terhadap perekonomian secara makro ya, bahkan mikro ya. Jadi selama ini krisis itu kan identiknya dengan kondisi makro gitu. Seperti 2008 kita kan nggak tahu kalau ada krisis ternyata. Krisis yang pandemi saat ini itu dampaknya lebih menyeluruh lagi sampai ke level individu gitu. Jadi memang cukup ini sih ya, maksudnya cukup masif dampaknya gitu. Nah, yang mau saya sharingkan di sini itu terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Karena saya di perbankan, itu jadi perbankan sebagai lembaga penyalur kredit yang ditunjuk pemerintah itu memberikan stimulus kepada sektor-sektor yang terdampak gitu, sama sektor strategis, salah satunya pangan gitu. Nah, pangan ini kan banyak ya. Jadi untuk kebijakannya itu memberikan keringanan berupa pinjaman tanpa bunga yang sangat kecil gitu, sama untuk restrukturisasi gitu. Mungkin kalau ada yang pernah dengar ya, jadi restrukturisasi itu buat apa, perusahaan-perusahaan yang sudah meminjam uang ke bank itu dikasih kebijakan pemerintah untuk tidak membayar pokok dulu selama pandemi ini gitu, pokok dan bunga. Jadi diutamakan untuk mereka untuk membayar lebih kepada tenaga kerjanya gitu, agar ekonomi tetap berjalan gitu ya. Untuk sementara ini jangka waktunya sih 1 tahun, tapi nanti mungkin akan dievaluasi lagi apabila dampak ini terus berkelanjutan, mungkin nanti akan diperpanjang lagi seperti itu. Mungkin kawan Distra bisa ini ya, karena kawan Distra kan kayaknya interestnya di ekonomi makro dan pembiayaan gitu ya, investment banking ya. Enggak, monggo lanjut. Oh,
Diawasi oleh kawan distra ini bahaya ini. Iya, terus ya. Terus untuk pemerintah juga ada program namanya PEN atau Penyelamatan Ekonomi Nasional. Nah, PEN ini sebenarnya diambilkan dari dana APBN ya. Jadi dana APBN itu diserap, disalurkan melalui bank ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Jadi tidak hanya kita menunda pembayaran kewajiban aja, tapi kita juga memberikan penyaluran pembiayaan dengan bunga yang sangat rendah untuk menolong perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang terdampak agar mereka bisa tetap survive di kondisi seperti ini kayak gitu. Itu programnya namanya PEN dari Kementerian Keuangan. Nah, itu terus apa lagi ya? Terus untuk dampaknya sih kalau di debitur itu peminjam ya, jadi perusahaan yang meminjam ke bank. Kalau dari sektor pertanian sih sebenarnya nggak terlalu banyak terimpact ya, karena kalau kita lihat kan sistem mekanisme pasar yang di pertanian kan masih tetap berlanjut ya. Namun mungkin kendalanya lebih ke sistem distribusinya gitu. Jadi untuk orang-orang tetap pasti akan makan, cuma untuk distribusinya kan terkendala sama mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang lintas negara, jadi ekspor-impor yang seperti disampaikan kawan Sevian tadi kan terhambat gitu. Jadi mungkin lebih ke distribusinya gitu, yang berpengaruh. Sebenarnya permintaannya itu ada, cuma distribusinya yang mungkin agak susah karena terkendala itu tadi kebijakan-kebijakan pembatasan akses itu seperti itu. Mungkin itu kali ya. Aku juga bingung nih mau sharing apa. Banyak kan di ini soalnya di perekonomian yang secara umum gitu. Kalau di khusus ke pertaniannya kebetulan sekarang udah mulai sedikit sekali gitu. Makanya aku seneng tadi teman-teman sharing mengenai agrobase gitu. Ya benar sih dari tadi yang disampaikan Sevian juga Mas Alif, Mas Adi, memang dari apa namanya beberapa masalah ini kan ujung-ujungnya juga modal lagi kan, uang lagi kan. Gimana sih caranya biar harga nggak naik kayak gitu. Tadi ada juga sempat harus harga dinaikkan karena berbagai kondisi kayak gitu. Intinya biar stabil dulu sih. Nah, ini dari kawan Agung kan tadi punya beberapa solusi ya. Mungkin nanti bisa di note. Sebenarnya kalau boleh sharing, kebetulan Indonesia ini kan jumlah penduduknya kan banyak ya. Jadi untuk fundamental ekonominya mungkin relatif lebih kuat gitu dibandingkan negara-negara seperti ini Singapura gitu ya, karena mereka kan mengandalkan manufacture sama trading. Jadi ketika pembatasan sosial seperti ini diberlakukan, ekspor-impor dihambat, negara-negara seperti Singapura, Jepang, negara-negara manufacture itu akan kesulitan untuk menjual barangnya gitu, sehingga itu yang membuat mereka saat ini berada di di level bisa dikatakan resesi seperti itu. Sedangkan Indonesia kan kita relatif lebih lebih strong karena konsumsi kita besar gitu. Jadi even kita nggak ekspor atau nggak impor, kita masih bisa muter ekonominya gitu. Itu mungkin kalau dari dampak pandeminya. Itu mungkin ada yang mau sharing atau Sam, boleh nanya Kak Sam? Oh boleh Sam, silakan Pak dosen. Enggak, cuma penasaran tuh Sam, kalau di perbankan kan biasanya mendanai di bidang pertanian seperti kelapa sawit dan yang skalanya yang besar-besar gitu. Nah itu asesmennya gimana Sam? Biar suatu usaha di bidang pertanian yang memiliki resiko tinggi itu dibiayai oleh perbankan gitu, Sam. Dan di batas skala yang seperti apa yang perbankan itu mau membiayai atau memberikan kredit terhadap petani atau pembudidaya dalam pelaku usaha pertanian. Terima kasih Sam. Ayo Mas Agung, bagus, dijawab. Bagus banget ini pertanyaannya Mas Alif. Jadi kalau di perbankan itu sekarang kan sebenarnya lembaga penyelidikan sudah banyak ya, termasuk yang Mas Adi itu kan salah satu juga ya, maksudnya salah satu lembaga peminjam kredit gitu ya. Nah, kalau di perbankan sendiri
itu banyak sekali ininya, apa namanya, segmentasinya. Jadi mulai dari petani pun sebenarnya sudah bisa. Cuman mungkin kalau petani itu kan relatif resikonya lebih besar ya, karena monitoringnya lebih sulit gitu, terus orangnya lebih banyak, sehingga kita biasanya kalau petani itu ada subsidi dari pemerintah. Nah itu programnya biasanya KUR gitu, KUR atau jadi yang bunganya rendah. Bank juga sebenarnya KUR itu bagian dari program pemerintah. Jadi kayak bank menyalurkan itu apa bantuan gitu, kayak bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui bank. Karena kalau secara bisnis mungkin harganya itu agak di bawah HPP gitu atau harga pokok produksi bank gitu. Jadi lebih ke kita bantu pemerintah untuk menyalurkan ke apa? Ke debitur-debitur atau petani-petani yang mungkin kurang bankable ya, tujuannya untuk menggerakkan perekonomian tadi gitu. Bahkan yang nggak balik pun juga mungkin banyak. Kalau yang di petani-petani yang sifatnya individu dan petani gurem seperti itu. Malah sifatnya mereka biasanya untuk konsumtif seperti itu. Jadi ultra mikro. Nah, kalau di levelnya di perusahaan, kalau assessment-nya itu sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kita biasanya ngelihatnya dari lima indikator. Itu yang pertama karakter. Nah, karakter ini kita lihat owner-nya siapa gitu. Jadi dari owner-nya ini kita lihat background-nya apa, terus seluk-beluknya gimana, keluarganya gimana, track record-nya gimana. Yang paling penting itu karakter, karena kalau misalnya kita mengasih pinjaman ke orangnya punya duit tapi nggak mau bayar, itu kan sama aja gitu ya. Bukan bisnisnya yang turun, tapi orangnya nggak mau bayar atau niatnya ngemplang seperti itu. Nah, itu harus benar-benar kita dalami di karakter, itu yang pertama. Terus yang kedua itu capital. Jadi capital itu perusahaan ini apakah punya modal, atau kita biasa bilangnya self-financing gitu ya. Jadi kita nggak mungkin membiayai perusahaan 100% uang bank gitu. Nggak mungkin dong, misalnya saya mau usaha nih Pak, tapi saya nggak punya modal gitu. Nah itu yang harus kita akses juga. Jadi minimal itu ada minimalnya lah, tergantung dari profil resiko sama sektor gitu. Tapi biasanya kalau kelapa sawit itu bisa sampai 70-80% dari cost of project. Jadi misalnya dia mau buka kebun kelapa sawit baru, itu ada minimal dia punya porsi 20% atau 30% dari dananya sendiri gitu. Sisanya bolehlah dari bank seperti itu. Terus yang ketiga itu kolateral, itu yang kelima ya. Ketiga itu capacity. Nah, capacity ini berkaitan dengan kemampuan. Jadi manajemen perusahaannya ini sebenarnya udah mampu belum sih untuk menjalankan sebuah perkebunan kelapa sawit atau apa gitu ya, misalnya perkebunan nanas atau apa gitu yang sifatnya mungkin lebih ke korporasi gitu ya. Jadi kita lihat lagi tuh CV-nya, background-nya, terus timnya siapa aja, terus track record-nya itu selama ini gimana, apakah dia bisa menjalankan perusahaannya dengan baik seperti itu. Jadi kalau dia punya modal tapi dia nggak mampu juga bahaya juga kan untuk keberlangsungan bisnis dia. Karena gini prinsipnya bank itu, kita melakukan analisa itu tujuannya untuk bank nggak mau seperti kayak penggadaian gitu. Karena kan kita ada agunan ya, maksudnya gini. Jadi yang pertama kali sebagai bank itu pengennya bayar itu dari cash flow-nya dia, bukan dari agunannya dia gitu. Misalnya gini, kita pengen perusahaan itu bayar kewajiban atau mengembalikan utangnya itu dari hasil untungan dia, bukan dari fix asetnya dia, atau bukan dari sumber lain. Sumber lain itu maksudnya dari pemegang sahamnya dia ngasih dana, atau dari grup usahanya dia ngasih dana, bukan. Kita nggak mau seperti itu. Itu langkah terakhir atau second way out namanya. Jadi first way out-nya itu adalah cash flow. Jadi kita benar-benar ingin sebagai partner gitu loh, bukan kayak ya udah berapa aja tak terima, yang penting kamu punya bangunan senilai itu, nanti kalau kamu gagal tak sita gitu. Bukan seperti itu. Gitu. Jadi benar-benar pengen bisnis bareng lah gitu loh. Itulah fungsinya
bank selama ini yang mungkin saya juga baru tahu gitu ya. Maksudnya dulu kan kayak alah banknya paling apa kayak yang penting dia punya rumah, punya mobil, nanti kalau misalnya dia gagal bayar atau apa tinggal disikat gitu kan. Biasanya kan itu. Nah, ternyata nggak seperti itu. Nah, terus yang keempat itu apa ya? Karakter, capacity, collateral, capital. Oh, sama capital udah ya. Yang keempat itu ini kolateral. Jadi kolateral itu ya agunan, jaminan. Nah, jaminan ini ternyata banyak macamnya. Jadi nggak cuman apa gedung atau nggak cuman rumah, nggak cuma mobil gitu. Ternyata juga jaminan itu berupa corporate guarantee. Jadi corporate guarantee itu contohnya gini, misalnya Sinarmas punya banyak anak perusahaan atau mungkin tadi yang Sevian bilang ya, Sevian tadi kan ada Pokpan gitu ya. Cara Pokpan itu punya anak perusahaan. Nah, kita berani membiayai cara anak perusahaan cara Pokpan walaupun masih baru, nggak punya track record, tapi di cover sama jaminan dari cash flow dari si cara Pokpannya yang sudah terbukti seperti itu. Itu bisa juga kayak gitu. Terus yang terakhir yang kelima itu condition of economic. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kalau sektor pertanian sih sejauh ini sih masih menarik gitu. Maksudnya menarik itu prospeknya masih bagus ya. Jadi komoditasnya apapun komoditasnya, terus apalagi sawit ya. Sawit itu kan salah satu penyumbang devisa negara ya. Selain tenaga kerja gitu. Terbesar ternyata kelapa sawit gitu karena kita banyakkan ekspor itu memang di kelapa sawit. Nah, kalau komoditas pertanian itu mayoritas sih bagus gitu ya, outlook ekonominya itu masih bagus. Jadi permintaan pasarnya masih oke, terus di Indonesia pun juga potensinya juga lebih ke sana gitu. Seperti itu. Jadi lihat yang basic, lihat 5 tadi indikator tadi minimal. Seperti itu Mas Alif. Iya, pada intinya bantuan itu pasti ada ya dari pihak bank lah ini istilahnya ya Mas Agung ya. Ada. Tapi tergantung jadi kita dari nggak melulu soal keuntungan atau bunga. Iya, benar. Jadi di sini tadi menarik ya, ternyata dari bank itu dia juga melihat dari cash flow-nya. Jadi mau memberikan pinjaman itu dia juga melihat gimana cash flow-nya atau istilahnya apa ya, pergerakan perusahaan ya. Kalau dia bertumbuh kan berarti perusahaan itu terpercaya buat diberikan modal kayak gitu. Gitu nggak sih Mas Agung? Betul. Okay. Jadi justru itu yang utama, Sel. Jadi kita benar-benar pengen membiayai perusahaan tuh yang growth gitu, yang dia pengen maju gitu. Kalau misalnya dia nggak punya visi terus dan lain-lain, ya mending ke penggadaian aja gitu. Gadaikan aset, udah nggak perlu dianalisa panjang lebar. Nanti kalau gagal bayar tinggal ya udah asetnya semua sita gitu. Ya benar-benar. Akhirnya di sini benar-benar di sini kan akhirnya terbentuk apa ya? Yang tadi kerjasama kan jadinya di pihak banknya untung juga di ownernya kan dia juga akhirnya punya semangat buat gimana sih bisa tumbuh kayak gitu. Oke, menarik ini ya, menarik. Oke, Mas Agung ada lagi? Mungkin sudah cukup, Sel. Kalau ada teman-teman yang mau sharing boleh. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung ya mungkin nanti bisa kasih masukan atau pertanyaan yang mungkin nanti kita diskusikan bareng, bisa di kolom chat, nanti bisa chat umum. Terus untuk selanjutnya